Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semoga kalian sehat selalu guys, panjang umur, semoga diberi rezeki yang banyak, berlimpah berkah dan diberi kesehatan. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Selamat malam guys, selamat menyaksikan guys. Film ini benar-benar sangat menyedihkan guys. Seorang wanita yang sangat brutal sekali dalam kehidupannya yang kelam. Selamat menyaksikan guys. Film ini penuh plot twist, adegan pertarungannya gila sih kalau saya bilang menakutkan dan menakjubkan. Kisah seorang anak kecil korban penelitian yang mencoba melupakan masa lalunya, lalu mencoba hidup normal, tapi dia tak pernah bisa memilih menyerah atau melawan balik. Gadis ini sangat imut dan manis. Siapa sangka di balik itu ada makhluk brutal di dalamnya. Dibintangi oleh Jin Dami, Jo Min Soo, Park Hae Sun, dan Choi Sik, dan disutradari oleh Park Hyun Jo. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Adegan dibuka dengan sebuah tempat yang penuh darah berserakan. Seorang wanita parubaya memasuki sebuah ruangan. Beberapa pria menutupi sosok tubuh. Kondisi mereka tak kalah menggenaskan, penuh darah dan luka-luka. Adegan beralih ke sebuah hutan. Beberapa pria dan anjing pelacak mengincar sesuatu. Pria ini adalah Mr. C. Dia memimpin pencarian ini. Lalu terlihat sosok yang mereka cari. Seorang gadis kecil dengan penuh darah berlari ketakutan. Kenapa gadis kecil ini melarikan diri? Inilah The Witch Part 1 The Suppressor. Wanita parubaya ini bernama Dr. Beck. Tempat ini sepertinya sebuah fasilitas rahasia yang dikepalai olehnya. Para pria pencari yang dipimpin Mr. C berhasil menangkap seorang anak yang juga berlumuran darah. Dari pembicaraan Mr. C dan Dr. Beck, tempat ini adalah fasilitas rahasia dan ada dua anak yang melarikan diri. Satu telah tertangkap tadi dan seorang gadis kecil berhasil melarikan diri. Anak-anak di sini adalah subjek penelitian Dr. Beck. Mereka bukan anak-anak biasa. Mr. C mengeluh anak itu berbahaya jika dibiarkan berkeliaran. Dr. Beck menyangkal gadis kecil itu tak akan bertahan lama. Dia akan meninggal dalam pelariannya. Dr. Beck berlalu pergi dan memarahi Mr. C yang tak becus bekerja. Sebuah peternakan di sebuah kota kecil di pinggiran kota. Pria tua ini bernama Pak Gu, pemilik peternakan kecil ini. Dia mendengar suara dari ujung lapangan rumput dan menghampirinya. Seorang anak gadis kecil dengan tubuh penuh darah terbaring. Pak Gu memanggil istrinya dan berteriak, lalu membawa anak kecil ini ke dalam rumah. Seorang dokter datang ke mereka, mengatakan itu hanya luka luar. Mereka tak usah khawatir. Tapi yang jadi masalah ada luka di kepalanya yang mungkin membuat dia lupa ingatan. Istri Pak Gu yang bernama Mihi melihat keadaan gadis kecil yang penuh luka ini. Siapa orang kejam yang menyakiti anak ini? Dan pasangan tua ini tak mempunyai anak. Sepertinya gadis kecil ini ditakdirkan untuk datang ke mereka dan akan mereka rawat seperti anak sendiri. 10 tahun berlalu, seorang gadis memohon di sebuah toko makanan ternak agar diperbolehkan hutang. Tapi pemilik toko menolak dan meminta maaf. Hutang-hutang peternakannya sudah terlalu banyak. Tapi anak pemilik toko malah menaikkan berkarung-karung makanan ketika gadis ini. Tentu saja ayahnya memarahi. Pemilik toko berusaha mencegah, tapi anaknya malah menahan. Dan gadis muda ini pun pergi sambil berterima kasih. Gadis muda ini adalah gadis kecil yang terluka 10 tahun yang lalu. Dia diberi nama Cayun. Cayun sampai di peternakan dan dimarahi ayahnya karena mengemudi sendiri. Menyuruhnya menemani ibunya yang sedang sakit. Lalu menasihati Cayun yang selalu berdandan seperti laki-laki. Feminin dong, ujar ayahnya. Ibu Cayun saat ini sedang sakit dan menderita penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang di atas usia 65 tahun. Cayun kasihan melihat kondisi ibunya yang makin sering lupa. Ibu Mi sangat menyayangi Cayun dan menganggap dia darah dagingnya sendiri. Televisi menampilkan berita seorang pakar genetika yang meninggal terbakar di rumahnya dan penurunan harga sapi ternak lokal. Inilah yang terjadi ke ekonomi keluarga ini. Sapi-sapi mereka terjual murah, kadang-kadang tidak sepadan dengan biaya makanannya. Bahkan mereka harus berhutang. Keuangan Bapak Gu memburuk. Sampai dewasa, Cayun memiliki masalah dengan kesehatannya. Dia menderita sakit kepala yang parah dan akhir-akhir ini makin sering kambuh. Cayun tidak pernah bercerita kepada kedua orang tuanya tentang penyakitnya. Dia hanya mencari di internet tentang gejala yang dialami. Ciri-cirinya sangat mirip dengan orang-orang yang menderita Alzheimer, dementia, ataupun Parkinson. Tapi dia masih muda. Penyakit yang biasa diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Hari berganti menjadi pagi. Ini adalah temannya Myung-hee. Mereka menunggu bus menuju sekolah. Myung-hee menasihatinya. Dia sering mengemudikan mobil sendiri, itu bahaya. Dia bisa ditangkap oleh bapak Myung-hee yang seorang polisi. Cayun mencandainya. Jika dia ditangkap bapaknya, dia akan mengadukan perbuatan Myung-hee yang sering menyelap uang buku dan dibelanjakan. Mereka bertengkar. Tapi Myung-hee adalah salah satu dari sedikit sahabat Cayun yang sangat dekat. Bus sekolah datang. Myung-hee memperlihatkan kontes acara pencarian bakat Gear of Star. Hadiahnya sangat lumayan, $500.000. Itu adalah kontes nasional. Kalau di Indonesia seperti ajang pencarian bakat. Myung-hee mengatakan ini bisa menjadi solusi perekonomian keluarganya. Bayangkan jika dia menang tagihan rumah sakit untuk ibunya dan sapi-sapi di peternakannya akan selamat. Myung-hee memuji wajah Cayun yang cukup imut dan dia juga bisa bernyanyi. Cayun berpikir ini bisa menjadi solusi untuknya dan Cayun mengikuti saran Myung-hee. Dia mendaftar untuk acara pencarian bakat itu. Dia diwawancarai. Syaratnya cukup. Dia juara 1 di sekolahnya. Dia cantik dan ternyata Cayun memiliki suara yang sangat bagus. Cayun berhasil lolos di Alma. Myung-hee senang. Dia akan mencari ibu Pak senang karena putrinya Devi. Tapi ada satu yang besar. Ketika Cayun diminta menampilkan bakat khususnya yang lain, Cayun menyebutnya itu sihir. Ini adalah rahasia kecil. Ibu bapaknya khawatir kenapa dia menampilkan itu. Tapi Myung-hee juga ikut menenangkan bapak Gu dan ibu. Itu sudah biasa besar. Itu akan menjadi nilai tambah besar dan buatnya menang kontes semakin. Telepon Myung mengangkatnya. Tak ada suara. Kita bisa lihat ekspresi bapak Gu dan ibu Mi khawatir tentang dia. Cayun berusaha menenangkan mereka. Ibunya nyatu gara mampunya tinggalkannya. Cayun berjanji dia akan selalu menemani ibunya dan penyakit kembali makin besar dan makin parah setiap harinya. Gara-gara penampilan Devi, terlihat seorang yang menambah rumahnya. Dia adalah Mr. C, orang dari masa lalu yang mengejar. Cayun buat gadisnya ketidakmungkinan. Hari ini mereka sekarang mereka berdebat di sini makan mimi dapat. Yang itu dia menjadi nah kasih yang tawakan sang pria berdua depan mereka. Ingat bocah kecil yang pertama yang juga kata cerita ini dia sudah remaja. Aneh yang sisi dengan Cayun. Dia bilang, gue guna teko kayu mah. Menganggap mereka lucu. Kedua gadis heran menatapnya. Cayun tanya dengan heran. Apakah dia mengenali mereka berdua? Gong menjawab misterius. Dia baik dengannya. Bahkan sejak Myung-hee malah kecentilan. Menyangka Gong dia sendiri. Gong tersenyum dan memuji nama Cayun. Itu lebih baik kita yang menangkakan. Dia membuat Cayun bingung. Kan agak takut melihat pria. Gong memastikan. Pak dia benar-benar tampilnya. Tidak perlu berjuara. Mereka ada kenalan lama. Tapi Cayun bingung. Dia tak tahu siapa pria ini. Dia pasti salah orang. Karena kesal meyakinkan Cayun. Tapi dia tak juga ingat. Tanggung jam lain dan hampir menampaknya. Tapi Cayun malah menangis ketakutan. Myung terus melihat dan baik orang di kereta. Gong jadi yakinkan bahwa Cayun telah kehilangan memori masa kecilnya dan berkata kita akan bertemu lagi. Lalu dia berlalu. Gong yang masih kesal, tak sengaja ditabrak seorang bapak-bapak di lorong kereta. Bapak ini berlalu pergi tanpa meminta maaf. Itu membuatnya makin kesal. Dan kita melihat adegan yang menakutkan. Pria ini memarahinya dan malah menampaknya. Tapi yang terjadi, bisa dapetin sambil nonton drama pendek. Main drama. orang kereta. Gong jadi yakinkan bahwa benar Cayun sudah kehilangan memori masa kecilnya dan berkata kita akan bertemu lagi. Lalu dia
Gongja yang masih kesal tak sengaja ditabrak seorang bapak-bapak di lorong kereta. Bapak ini berlalu pergi tanpa meminta maaf. Itu membuatnya makin kesal. Dan kita melihat adegan yang menakutkan. Pria ini memarahinya dan malah menampaknya. Tapi yang terjadi, sungguh pemuda dengan kemampuan yang menakutkan. Dan audisi kedua dimulai. Untunglah Chaeyoung dan Myung-hee bisa sampai tepat waktu. Mereka langsung bawa ke backstage. Penampilan Chaeyoung memukau. Suaranya bagus. Karena itu siaran langsung di TV, kita melihat kembali dua tokoh dari masa lalu, Mr. C dan Dr. Beck. Dr. Beck sangat yakin ini adalah gadis yang melarikan diri. Walau Mr. C meragukan, dia sangat yakin. Dia tak pernah merupakan gadis yang penuh bakat. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Hasil live performance diumumkan, dan Chaeyoung berhasil lolos ke babak berikutnya. Dengan suara bulat dari juri, juga suara terbanyak dari pemirsa. Bahkan seorang produser mengejarnya. Dia ingin membuatkan edisi khusus tentang Chaeyoung. Dia ingin Chaeyoung terus melaju dan menang di kompetisi. Penyakit itu kembali, dan semakin sering. Chaeyoung berusaha sekuat tenaga menahannya. Dia ingat semua perkataan dokter tentang penyakitnya 1 bulan yang lalu. Dia menderita kelainan saraf otak. Dia harus memberitahu orang tuanya. Satu-satunya cara adalah transplantasi sumsum dari orang tua kandungnya. Dan itu tak mungkin. Dia tak tahu siapa kedua orang tuanya. Myung-hee ketakutan, mengira Chaeyoung kenapa-napa, dan berteriak panik. Untunglah sakitnya berlalu. Mereka akan pulang saja. Beberapa mobil berhenti di hadapan mereka, dan orang-orang menyeramkan turun. Pria ini mengaku dari sebuah rumah produksi dan ingin membawanya berbicara empat mata. Chaeyoung menolaknya, dan Myung-hee merasa tak nyaman. Mereka dikepung. Sangat kebetulan, rombongan anak-anak keluar dari studio. Para pria ini dialihkan, dan Myung-hee cepat menyentuh taksi. Mereka berhasil kabur dari pria-pria menyeramkan tadi. Mereka kembali ke kota kecil mereka. Hujan turun gerimis. Bus yang ditunggu tidak juga datang. Myung-hee memberi usul. Dia ingin menelpon ayahnya agar menjemput mereka. Myung-hee menjauh saat menerima telepon. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan Chaeyoung. Ternyata itu Gongja. Dia menyarankan Chaeyoung segera pulang karena ibu dan bapaknya sudah tua. Sesuatu bisa terjadi kepada mereka. Chaeyoung pucat. Chaeyoung langsung berlari ke pangkalan taksi terdekat dan meneriaki Myung-hee agar segera menelpon ayahnya untuk memeriksa rumahnya. Dia takut terjadi sesuatu kepada kedua orang tuanya. Ini adalah Komandan Do, ayah Myung-hee. Setelah mendapat telepon dari anaknya, dia memutuskan untuk memeriksa ke rumah sahabatnya. Mobil Gongja sampai di depan peternakan dan mengamati situasi. Gadis di depan ini bernama Wurin. Semua yang ada di dalam mobil adalah anak-anak hasil eksperimen Dr. Beck. Mereka semua sekarang bekerja dan menjadi senjata untuk Dr. Beck. Belum sempat masuk, gangguan datang. Kapten Do dan mobil patroli datang. Dia mengetuk pintu mobil dan meminta identitas anak-anak muda di dalam mobil. Sementara taksi yang ditumpangi Chaeyoung sampai. Dia segera berlari masuk. Mobil patroli Kapten Do kosong. Chaeyoung melihat suasana sepi dan lampu di rumah tidak nyala. Dengan panik dia berlari menuju rumah. Untunglah tidak seperti perkiraannya. Orang tuanya dan Kapten Do baik-baik saja. Ternyata ada gangguan listrik, makanya lampu mati. Wajah Chaeyoung kusut. Dia sudah berpikir yang bukan-bukan. Sebelum pulang, Kapten Do menceritakan orang yang ditemuinya tadi. Mereka semua berpaspor Amerika, walaupun asalnya dari Korea. Dia merasa ada yang aneh dengan orang-orang itu. Dia menyuruh Chaeyoung berhati-hati karena mereka mencarinya. Chaeyoung berterima kasih sudah diingatkan. Mungkin mereka salah mengenali orang, ujarnya. Sebuah mobil melaju di kegelapan malam. Bapak tua ini bernama Profesor Go, salah seorang peneliti genetika terkenal di Korea. Dia heran melihat tempat penelitiannya menyala. Tanpa curiga dia memasuki tempat itu. Dia kaget melihat keluarganya sudah terbunuh. Wurin dan seorang pria mengepungnya. Dia berkata, Prof Go sudah dipanggil Dr. Beck untuk membantu penelitiannya, tapi dia mengabaikannya. Dia diperintahkan untuk menghabisinya. Tapi karena dia bosan nunggu, dia menghabisi anak dan istri Prof Go. Tanpa sempat menjawab, Wurin mengeluarkan pisaunya dan menghabisi pria tua ini. Sementara di depan, penjaga Prof Go sudah dibikin sekarat oleh Gongja tanpa bisa melawan. Lihatlah kemampuan unik Gongja. Ketika pria ini akan menembak, dia bisa mengendalikan benda-benda. Anak-anak hasil penelitian memiliki kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Dan mereka juga kejam. Tempat itu dibakar oleh Wurin dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Mr. C menemui Dr. Beck. Dari pembicaraan mereka, fasilitas yang mereka sebut markas untuk penelitian anak-anak berbakat adalah cabang dari kantor pusat. Kita belum tahu pusatnya di mana. Dr. Beck adalah kepala tempat itu. Sementara Mr. C adalah orang yang diutus pusat untuk menjaga tempat itu. Mr. C ini adalah generasi pertama dari penelitian markas ini. Wajar dia memiliki sedikit kemampuan. Markas cabang itu sebenarnya akan ditutup, tapi Dr. Beck menolaknya karena dia sudah banyak berinvestasi di sana dan anak-anak objek penelitiannya terlalu berharga. Dia menyarankan agar Mr. C pergi berlibur. Sementara urusan di markas dia akan memegang kendali. Dengan kata lain, jika Mr. C tak menurutinya, dia punya pasukan di belakangnya. Mr. C harus menyerah dan pergi ke luar negeri jika tak mau hidupnya dalam bahaya. Tak punya pilihan, Mr. C terpaksa menyetujui permintaan Dr. Beck. Dia mengingatkan, anak-anak asuhnya semuanya monster. Dia tak akan bisa mengendalikannya di masa depan. Dr. Beck menjawab, dia tak perlu khawatir. Mr. C melaporkan kepada salah seorang pria bernama I. Orang ini juga anggota markas pusat, organisasi rahasia masih misterius. Dia menyuruh Mr. C mengurus Dr. Beck. Dia sudah kelewatan. Sudah 2 orang peneliti di bawahnya meninggal. Dia diperintahkan untuk menghabisi Dr. Beck dan anak-anak asuhnya. Lalu, dia jangan sampai membiarkan seorang gadis hidup. Dia objek penelitian yang hampir mendekati sempurna. Gadis itu terlalu berbahaya. Mungkin maksudnya Chaeyoung. Sebenarnya penelitian apa yang dilakukan orang-orang? Mr. C menelpon timnya untuk melakukan pembersihan. Sementara itu, suasana makan malam di rumah keluarga Chaeyoung. Myung-hee tak henti-hentinya bicara, menceritakan betapa hebatnya Chaeyoung di kompetisi pencarian bakat. Dan satu hal yang membuat Chaeyoung sedih, ibunya tiba-tiba lupa dan bertanya di mana Chaeyoung. Siapa kedua gadis di meja makan ini? Kondisi ibunya semakin memburuk. Dia semakin sering lupa dan ingatannya makin lemah. Itu membuat Chaeyoung sangat sedih. Malam itu kenangan masa lalunya melintas dan membuat kepalanya sangat sakit. Saat itulah sekelompok orang memasuki rumah keluarganya. Orang-orang ini adalah suruhan Mr. C. Mendengar suara yang mencurigakan, Chaeyoung bergerak keluar. Pistol sudah menempel di kepala, dan pisau sudah berada di leher Myung. Seorang pria yang pernah ditemuinya ketika audisi datang menyapanya. Orang-orang menyeramkan ini mengepung rumahnya. Pria ini menyapanya sebagai penyihir kecil. Dia pernah membuat tanda luka di wajahnya. Dia hampir mati di tangan Chaeyoung waktu itu. Chaeyoung menyangkalnya. Dia benar-benar bukan orang yang dia cari. Dia tak ingat apa-apa. Chaeyoung memohon, mereka salah orang, bukan dia yang mereka cari. Dia menangis. Pisau digoreskan ke leher Myung yang terluka sambil bergumam pelan. Dan kita akan melihat adegan yang mengejutkan. 아니라고. 아니라고 그랬잖아. Bagaimana sungguh kejutan yang menyeramkan. Gadis yang nampak lugu dan polos ini adalah senjata pembunuh dengan kemampuan yang menakutkan. Chaeyoung kembali sadar dan melempar pistolnya. Sementara Myung-hee ketakutan melihatnya. Benarkah ini temannya yang lucu dan polos? Seseorang datang bertepuk tangan. Itu Gongja. Dia bertanya, apakah memori Chaeyoung sudah kembali? Dia tak perlu mencemaskan kedua orang tuanya. Dia hanya membuat mereka pingsan. Chaeyoung kembali bertanya dengan bingung, siapa kalian? Apa yang mereka inginkan? Gongja dan Wurin tertawa. Mereka menyangka Chaeyoung cuma akting, pura-pura lupa. Dan Gongja berteriak pada Myung-hee, bukankah temanmu ini aneh? Dia menjelaskan, Chaeyoung cuma mengurus ternak dan bermain denganmu. Tapi dia selalu juara di sekolah. Tanpa pernah belajar, dia bisa menjadi juara nasional untuk semua bidang. Pandai nyanyi, bisa melukis, dan bisa belajar bahasa baru dengan cepat.
Gongja masih tak percaya. Cayun tak ingat apapun tentang masa kecilnya. Dia memperlihatkan luka di dahinya. Ini ulahmu waktu kecil. Cayun menangis. Dia benar-benar tak ingat, tak ingin memaksa lagi. Cayun harus ikut dengannya. Dia akan dibawa ke markas untuk memulihkan ingatannya. Jika dia tak mau, dia akan membunuh temannya dan kedua orang tuanya. Cayun tak punya pilihan. Dia terpaksa ikut. Myung Hee mencegahnya, tapi Cayun berjanji dia akan kembali. Tolong jaga ayah dan ibunya. Aku benar-benar senang menggunakan break. Mr. C mencoba menelpon tim pembersihnya. Tak ada jawaban. Dia tahu tim pertamanya sudah gagal. Puluhan pria datang, dan mereka akan menuju markas, ke tempat Dr. Beck. Dalam perjalanan, Gongja mengejeknya. Dari kecil sebelum pelariannya, dia sudah memilih targetnya. Keluarga Gu dan istrinya pindah ke Korea. Setelah anak dan cucu mereka meninggal karena kecelakaan, semuanya ada di artikel. Cayun kecil yang cerdas sudah memilih pasangan tua yang pasti akan menerimanya. Dia anak yang tak bisa ditolak. Mereka sampai di markas. Ini adalah tempat masa kecil Cayun. Semua anak muda di sini adalah hasil penelitian. Dr. Beck tersenyum melihat Cayun kembali. Aset yang paling berharga telah kembali. Tanpa mengerti apa-apa, Cayun dibawa ke sebuah lab penelitian. Tangannya diborgol. Dia tak mengerti apa yang akan dilakukan orang-orang ini kepadanya. Suara Dr. Beck yang senang terdengar. Dia sudah mencari Cayun selama 10 tahun. Dia gembira melihatnya masih hidup. Cayun masih kebingungan dan bertanya, tempat apa ini? Kenapa mereka melakukan ini kepadanya? Dr. Beck menjelaskan kepada Cayun yang sudah lupa masa kecilnya dan makhluk apa dia sebenarnya. Dia akan membuat Cayun mengingatnya kembali. Sebuah suntikan obat disiapkan dan disuntikan ke lehernya. Dan memori lama itu kembali ketika anak-anak diculik dari orang tuanya dan diteliti di tempat ini. Cayun adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak. Mereka diteliti dan dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Dari kecil, otak mereka sudah dibedah dan ditingkatkan. Dan Cayun mulai ingat. Dr. Beck kembali menjelaskan, dia adalah spesialis otak terhebat di dunia. Otak kalian sudah ditingkatkan dan melalui eksperimen yang terus-menerus. Mereka akan kehilangan rasa simpati dan memiliki sifat kejam dan diajarkan saling membunuh. Mereka harus berkelahi untuk bisa bertahan hidup. Bahkan, Cayun pernah dikurung di ruangan penuh anjing liar yang tidak makan. Dia bisa bertahan hidup dan membunuh anjing yang lain. Dia mendekati kesempurnaan dan paling istimewa. 넌 특별했어. Kemampuan-kemampuan super didapat setelah otak ditingkatkan. 분위기가 이상해지더라고. 위에서 슬슬 Tapi markas pusat merasa takut. Anak-anak ini tidak bisa dikendalikan. Dia diperintahkan membunuh anak-anak ini. Tapi Dr. Beck akan melindungi karya seninya. Tak disangka mereka meremehkannya. Karena hari itu Cayun berhasil kabur. Tapi tak disangka, Cayun malah tampil di TV. Itu membuatnya bersemangat. Ciptaan terbesarnya telah kembali. Dari kecil, Cayun sering dianggap lemah. Padahal itu disengaja. Dia tak mau menggunakan kekuatannya. Dan tidak mau terlalu banyak beraktivitas. Itu untuk mengurangi sakit kepalanya. Itu adalah efek samping dari otak yang ditingkatkan. Solusinya hanyalah transplantasi sumsum belakang dari kedua orang tua kandung. Dan hanya dia, Dr. Beck yang punya solusinya. Cayun mulai kesakitan dan berdarah-darah kembali. Menahan sakit kepalanya. Lalu cairan obat yang disiapkan disuntikkan kepada Cayun. Efeknya sungguh mudarat. Kepalanya hilang. Dr. Beck sangat bangga dengan karyanya. Dengan ini Cayun akan menjadi senjatanya yang paling hebat karena dia butuh obat itu setiap bulan. Kalau tidak, kepalanya akan semakin sakit dan bisa membuat darahnya mengalir terbalik. Dan mulailah sesuatu yang aneh terjadi. Cayun tersenyum senang dan berkata, ini lebih baik dari duga. Nah, semua twist tak kita sangka terjadi. Gongja mulai sadar dan bergerak ke arah labor. Ini adalah jebakan. Cayun memancing kita. Kita tidak menemukannya, tapi dia menemukan kita. Nah, ini mulai sangat menarik twistnya. Dan Cayun dengan santai menyapa Dr. Beck. Cayun mulai mengeluarkan kekuatannya. Alat-alat elektronik di sana mulai rusak. Semua adegan dari sini sangat berdarah-darah. Selamat menikmati teror dari seorang gadis yang bernama Cayun. Dr. Beck mulai merasa ini tidak benar. Ini di luar dugaannya. Gadis ini terlalu kuat. Dr. Beck masih merasa aman karena kaca lab anti peluru. Dia berkata, segera keluarkan gas bius. Cayun menghilang di kepulan asap. Ini tak akan cukup menahannya. Lab itu kosong. Kemana Cayun? Semua penjaga mati. 진짜 반가워요, 박사님. Cayun tertawa. Kalau melihat wajah Cayun tertawa menyeramkan gimana gitu ya? Creepy ya? Setuju nggak? Senang bertemu dengan dokter. Dia sangat merindukannya. Dan semuanya terungkap. Cayun tak pernah lupa kejadian masa kecilnya. Dia tahu benar siapa dirinya dan Dr. Beck. Dia tak akan lupa sehari pun bagaimana kejamnya Dr. Beck dan orang-orangnya. Dan ternyata semuanya sudah direncanakan Cayun. Dia sudah lama mencari mereka. Tapi mereka bersembunyi terlalu dalam. Karena penyakitnya yang makin parah, dia terpaksa mengubah rencananya. Kejadian kereta, waktu pertama bertemu Gongja, dia kenal siapa pria ini. Lihat senyumnya. Dia gembira, semakin dekat dengan tujuannya mencari obat. Semua ini tak diprediksi Dr. Beck. Gadis ini sangat pintar. Cayun menghindar dan berkata, dia tak ingin mati sendirian. Dia ingin semua orang yang terlibat ikut mati. Tapi mereka akan duluan ke neraka. Cayun ingin formula obat ini. Gongja dan kelompoknya yang sedang berjalan menuju labor ditembaki kelompok Mr. C. Pasukan dari markas pusat sudah datang. Mereka akan membunuh siapapun yang berada di markas ini. Nah, ini dia. Adegan berdarah-darah kita akan dimulai. Kelompok Gongja ini tidak akan mati walaupun ditembak. Mereka memiliki kemampuan regenerasi luka yang hebat. Selama kepalanya tidak tertembak, mereka tak akan mati. Mr. C menyuruh anak buahnya mendidik dengan benar. Dia mengejar Gongja. Dan Gurin datang. Kemampuan gadis ini sangat menakjubkan. Dia sangat cepat. Setelah melihat adegan-adegan ini, saya jadi penasaran. Andaikan perfilman Korea membuat film seperti itu, mereka tidak akan kalah jauh dari Hollywood. Adegan-adegan ini sungguh menakjubkan. Dr. Beck diseret menunjukkan di mana lokasi obatnya. Dan saat itulah Gongja tiba. Pertempuran masa kecil terulang kembali. Cayun mengejeknya. Dia menjadi semakin kuat, tapi itu sia-sia. Dia belum menjadi lawannya. Gongja yakin hasilnya akan berbeda hari ini. Dan dimulai. Menakjubkan. Inilah yang kita sebut pertempuran yang beradrenalin. 여전히. Dr. Beck kembali ditembak agar jangan melarikan diri.
Sungguh kemampuan Cayun menakutkan. Tubuhnya sembuh dengan cepat. Gongja bukanlah lawannya. Dan Mr. C datang mengganggu. Dia berkata, monster di sini akan ditertibkan. Semuanya akan dikirim ke neraka. Merasa mendapat bantuan, Dr. Beck berteriak agar membunuh Cayun dan Gongja. Tapi Wurim datang. Pisau menempel di leher. Dan ternyata Dr. Beck ditembak dan dihabisi oleh Mr. C. Wurim masih bangkit dan menyerang Mr. C. Tapi dia masih dihajar oleh Mr. C. Cayun menghilang, dan tiba-tiba ada di belakangnya. Dia hampir melupakan Mr. C. Cayun menyerangnya. Dia tak peduli semua pertikaian orang-orang ini. Mr. C yang hanya percobaan, generasi awal bukanlah lawannya. Sekarang hanya tinggal Gongja. Cayun menanyakan, di mana formula obat itu dibuat? Gongja menjawab, itu dibuat di markas pusat. Dia akan memberitahunya jika dia bisa mengalahkannya. Cayun meyakinkan lagi, apakah dia masih mau tetap berkelahi? Dia bukanlah lawannya. Gongja sengaja mengulur waktu, sehingga Wurim yang masih hidup bisa menyelinap menyerang dari belakang. Tapi itu tidak cukup. Di generasi mereka, Cayun adalah yang terkuat. 보고 싶다 그랬지. Gongja berusaha mengarahkan pistolnya, tapi kekuatan telekinesis Cayun terlalu hebat. Gongja hanya kembali dikalahkan. Gongja mengeluh, hidup mereka dari kecil begitu kacau. Cayun memaksa, di mana fasilitas pusat berada. Tapi Gongja mengatakan, itu percuma. Dia tak akan bisa kembali normal. Lebih baik dia kembali ke keluarganya dan mati di sana. Cayun menegaskan, dia akan tetap hidup, tapi Gongja akan berakhir di sini. Mari saya tunjukkan. Tersisa dia dapatkan, tapi cuma beberapa. Inilah teror dari seorang gadis yang memiliki kekuatan yang mengerikan, tapi hidupnya malam, cuma menjadi bahan percobaan dan tak akan pernah bisa kembali normal. Cayun kembali ke rumah, tapi sudah penuh polisi. Dia tak akan bisa kembali lagi ke keluarga lamanya. Cayun mengunjungi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ayahnya juga ada di sana. Untung ibunya tertidur. Kalau tidak, dia akan terkejut melihat Cayun yang penuh darah. Cayun menyerahkan formula yang tersisa. Ada 8 obat di sana. Ibunya akan membaik setelah mengkonsumsi itu. Dia masih punya 2 obat lagi. Cayun berjanji, suatu hari dia akan kembali lagi. Ayahnya sebenarnya sudah tahu tentang kondisi abnormalnya. Waktu dia kecil, dia sudah mulai membunuh hewan peliharaan. Banyak anjing dan sapi yang mati di tengah malam. Sebenarnya dia takut dan berpikir akan menitipkannya ke panti. Tapi ibunya menolak. Jika mereka merawatnya dengan kasih sayang, dia akan berubah. Ibunya yakin dia pasti akan menjadi gadis yang baik. Ayahnya melepaskannya dan berpesan berhati-hatilah mencari kebenaran tentang dirinya. Myung-hee merasakan sesuatu. Dia yakin Cayun ada di sana. Dia melihat teman baiknya melambaikan tangan di bawah. Apakah mereka bisa berjumpa lagi? 3 bulan setelah peristiwa itu, seorang wanita sedang melihat arsip anak-anak hasil percobaan. Wajahnya sangat mirip dengan Dr. Beck. Tiba-tiba Cayun sudah ada di depannya. Wanita ini tahu siapa anaknya. Dia adalah saudari kembar Dr. Beck yang juga seorang peneliti. Dia sering mendengar tentang Cayun dari kakaknya. Dia tak menyangka Cayun berhasil menemukannya. Dia memberikan sisa formula yang dia punya. Dari pembicaraan mereka, Cayun telah menghancurkan banyak tempat untuk menemukannya. Cayun meminta sesuatu yang lebih permanen dan dia membawa seseorang yang ingin bertemu. Seorang gadis terlihat di sana. Siapa gadis ini? Dan The Witch berakhir. Sungguh ending yang sangat menggantung. Film ini Welcome back my YouTube channel, Never Story. Kali ini aku ingin membahas yang berbrutal dulu ya, berjudul The Witch Part 2 The Other One. Film yang merupakan kelanjutan dari The Witch pertama ini menceritakan tentang anak-anak hasil eksperimen berkemampuan super. Bagi teman-teman yang suka genre menegangkan dan action, ini film aku recommended karena banyak adegan seru di dalamnya. Tapi disarankan untuk menonton part satunya terlebih dahulu ya, dan juga tak kalah kerennya. Baiklah, karena Mimin sudah tidak sabar lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film menampilkan seorang gadis kecil yang sudah berumuran darah berada di sebuah peternakan, melihat hewan-hewan pada mati dan tangan yang penuh darah membuatnya merasa bingung. Gadis itu pun berjalan mundur sampai di depan pintu ada seekor anjing yang menggonggong ke arahnya. Tak hanya itu, dia juga mendengar suara bisikan seperti ibunya yang sedang memanggilnya. Lalu tiba-tiba rantai pada salah satu anjing tersebut lepas mengejar gadis kecil itu, yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Kemudian scene menampilkan beberapa tahun yang lalu di sana terdapat seorang gadis bernama Myung yang tengah hamil muda. Hari itu perusahaan tempat Myung bekerja sedang melakukan perjalanan pariwisata. Semua karyawan nampak begitu antusias dan bernyanyi bersama. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba bis yang mereka tumpangi berbelok ke arah sebuah gerbang besar. Tak lama setelah itu, beberapa orang dari depan melemparkan suatu gas beracun dan menghajar penumpang. Di sana mereka membawa Myung pergi sementara penumpang yang lainnya dibiarkan begitu saja. Saat membuka mata, Myung mendapati dirinya sedang berada di sebuah lab. Di sana dia mendengar berita kalau bis yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang dan tidak ada yang selamat. Di sana wanita tersebut berusaha menenangkannya. Ternyata wanita itu adalah saudari kembarnya Dr. Beck. Myung bertanya bagaimana dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Lalu tiba-tiba Dr. Beck yang ternyata juga ada di sana bertanya kepada Myung, apakah dia lupa siapa dirinya. Kemudian scene kembali ke 18 tahun setelah dari kejadian itu terlihat seorang gadis yang satu-satunya berhasil selamat dari peristiwa pembantaian yang ada di sebuah lab rahasia. Gadis itu bernama Yoja. Di sana dia melepas semua sel yang menempel pada tubuhnya lalu pergi dari sana. Semenjak lahir ini pertama kalinya Yoja melihat dunia luar. Lalu tiba-tiba, sama seperti Giant, Yoja juga merasakan sakit pada kepalanya. Di waktu yang sama, ayahnya Mimin Jang yang baru saja diangkat menjadi kepala lembaga laboratorium itu menemui kembarannya Dr. Beck di kediamannya. Di sana mereka membahas tentang kaburnya Yoja serta orang-orang di balik penyerang lab rahasia yang diyakini bukanlah orang-orang yang biasa. Di situ Jang mencurigai 2 organisasi, yang pertama transhumanis dan yang kedua aliansi organisasi yang dipimpin oleh kembarannya Dr. Beck. Sementara itu Yoja yang berhasil kabur merasa bingung karena tidak pernah melihat dunia luar sebelumnya. Dengan baju yang berlumuran darah, dia terus berjalan hingga akhirnya dan yang kedua aliansi organisasi yang dipimpin oleh kembarannya Dr. Beck. Sementara itu Yoja yang berhasil kabur merasa bingung karena tidak pernah melihat dunia luar sebelumnya. Dengan baju yang berlumuran darah, dia terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah jalan raya. Karena berada di tengah jalan, Yoja hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi. Mobil itu pun langsung berhenti menghampiri Yoja dan bertanya dia mau kemana, namun Yoja tidak memberi jawaban apapun. Kemudian pria tersebut langsung memerintah anak buahnya untuk membawa Yoja masuk ke dalam mobil. Ternyata di dalam mobil itu juga terdapat seorang wanita yang juga disekap bernama Kyung-hee. Wanita tersebut meminta mereka untuk melepaskan gadis itu karena dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Namun mereka tidak bisa membiarkan seorang saksi begitu saja, apalagi di saat Yoja menyebutkan dengan jelas nomor plat mobil milik mereka. Dan epiknya lagi, stiker kecil yang berada di depan mobil berisikan nama organisasi dan juga alamat disebutkan dengan jelas oleh Yoja. Jelas saja di sana mereka merasa heran dan karena hal itu membuat Yoja akhirnya ikut terseret dalam kasus ini. Lalu mereka yang masih saja penasaran dengan Yoja terus saja mengganggunya. Hal itu membuat Yoja sangat marah, lalu tiba-tiba
Akhirnya mobil yang mereka tumpangi terperosok masuk ke dalam hutan dan menabrak pohon. Beruntung di situ Kyung-hee selamat tersadar dari pingsannya. Kyung-hee melihat Yoja ingin menghabisi kedua dari penculik itu berusaha menghentikannya. Lalu dia mengambil habis pria itu dan menelpon bala bantuan agar mereka dapat segera ditemukan. Membawa Yoja ikut bersamanya. Tak lama setelah itu seorang pria tua datang menjemput mereka setelah ditelepon oleh Kyung-hee. Pria itu bernama Park Jong yang merupakan pamannya Kyung-hee. Melihat Yoja yang pingsan, mereka segera pergi membawanya dari sana. Akhirnya Yoja berhasil diselamatkan oleh pamannya Kyung-hee yang juga merupakan seorang dokter hewan. Namun saat melakukan operasi, dia tidak percaya seorang gadis masih bisa bertahan walau terdapat banyak sekali potongan besi serta peluru dari dalam tubuhnya. Dan hal yang paling mengejutkan lainnya adalah ketika si paman habis mengeluarkan semua benda yang ada di dalam tubuh gadis itu, tiba-tiba luka-luka itu menutup dengan sendirinya. Kemudian si paman pergi menemui Kyung-hee sedang menunggunya di luar. Jadi ternyata para gangster itu adalah suruhan si brengsek Kyung-do karena menginginkan tanah peninggalan ayahnya Kyung-hee untuk dijadikan resort. Karena menolak untuk menantangani tawanan tersebut, maka Kyung-hee terus dikejar-kejar oleh para gangster itu. Lalu si paman yang merasa aneh pada gadis itu menyarankan Kyung-hee untuk membawanya ke kantor polisi saja, namun Kyung-hee menolak dan memilih untuk merawat gadis itu. Sementara itu di tempat lain sebuah lab rahasia cabang Amerika terdapat seorang wanita yang sudah berlumuran darah menembaki seorang gadis di hadapannya yang masih hidup. Wanita itu bernama Joyeon, dia meminta petugas kebersihan di sana untuk membereskan semua kekacauan ini. Lalu dia berjalan keluar, di sana sudah ada seorang pria menjemputnya. Pria tersebut bernama John, dia memarahi wanita itu karena sudah meninggalkannya. Setibanya di rumah, dia langsung membersihkan luka-luka yang menempel pada tubuhnya hanya dengan tangan kosong. Tadi sangka, ternyata Joyeon juga seperti Yoja hasil eksperimennya Dr. Beck. Kemudian di sana dia membuka laptopnya untuk mengirim laporan hanya dengan menggunakan matanya saja. Scene beralih ke Yoja yang akan dibawa Kyung-hee ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Yoja begitu terpesona melihat pemandangan di sekitarnya. Setibanya di rumah Kyung-hee, mereka bertemu dengan Daegil, yaitu adiknya Kyung-hee. Yoja sempat salah paham karena mengira Daegil ingin menyakiti Kyung-hee. Ternyata diketahui emang hubungan kakak beradik ini tidak terlalu baik, apalagi semenjak kematian ayah mereka. Di sana dia memperkenalkan Yoja kepada Daegil sebagai adik angkatnya dan sementara akan tinggal di rumah mereka dalam waktu dekat. Namun Daegil tidak begitu peduli lalu pergi ke kamarnya. Setelah itu mereka makan malam bersama, lagi-lagi di sana mereka bertengkar. Daegil menyalahkan kakaknya yang sudah pergi meninggal ke rumah dan kembali begitu ayah mereka meninggal. Sementara mereka sedang bertengkar, Yoja menghabiskan semua makanan yang ada di meja itu. Setelah makan malam, Kyung-hee mengantarkan Yoja ke kamarnya lalu memberikannya beberapa baju untuk ganti. Dia berterima kasih kepada Yoja karena telah menyelamatkan hidupnya. Perlakuan baik Kyung-hee membuat Yoja yang biasa dibesarkan di sebuah lab rahasia tidak pernah merasa senyaman ini. Kemudian kita diperlihatkan oleh profilnya Yoja yang ternyata salah satu anak dari wanita di awal scene tadi. Di sini Yoja memiliki nama lain At1 Point. Dia merupakan ciptaan mereka yang sempurna sehingga Dr. Beck dan para humanis begitu menantikannya. Yoja memiliki kembaran yang tak lain dan tak bukan adalah Go-Jaeon yang tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ini. Berbeda dengan Yoja, Jaeon memiliki kelemahan di mana dia membutuhkan obat untuk stimulus otaknya. Ternyata ibu mereka juga dulu bagian dari eksperimen yang kabur dan berbau dengan manusia. Sampai akhirnya mereka menemukannya. Jaeon penasaran monster seperti apa yang akan dihadapi. Saudarinya Dr. Beck mengatakan dia harus disingkirkan karena dianggap sangat berbahaya. Di sana mereka diberi sebuah alat pelacak untuk mencari keberadaan Yoja. Singkat cerita, mereka pergi mencari Yoja. Namun saat dalam perjalanan, mobil mereka diikuti oleh anak buahnya Jang. Jang langsung memancing mereka untuk pergi ke suatu tempat lalu terjadilah pertarungan di antara orang-orang hasil eksperimen ini. Mereka bukanlah tandingan John. Joyeon mengatakan untuk mereka membawa bosnya jika ingin mengobrol dengannya. Scene beralih pada malam hari, di sana lagi-lagi hidungnya Yoja kembali berdarah. Kepingan memori yang mengganggunya ditambah suara seorang wanita yang diduga ibunya terus saja memanggil, persis seperti video anak di awal scene. Setelah itu dia berjalan ke arah jendela, Yoja mendapati beberapa mobil yang sedang melaju ke arah rumahnya Kyung-hee. Ternyata itu adalah si brengsek Yoon-do. Melihat itu Kyung-hee langsung pasang badan untuk melindungi harta peninggalan ayahnya. Yoon-do bertanya di mana orang yang sudah menghajar 4 anak buahnya. Dari percakapan mereka, diketahui Yoon-do ini juga merupakan bagian dari keluarga mereka. Dia memerintah anak buahnya untuk menyingkirkan Kyung-hee. Tiba-tiba Daegil datang menghajar mereka yang ingin mengganggu kakaknya, namun dia jadi ikutan disiksa. Kemudian anak buahnya melaporkan kalau tidak ada siapapun di dalam rumah itu. Yoon-do meminta Kyung-hee untuk menandatangani kontrak tersebut. Dia akan membayar mahal dari harga pasar. Dengan uang itu Kyung-hee bisa hidup bahagia bersama adiknya di Seoul. Namun wanita itu menolak, dia tidak akan melakukan hal itu walaupun dia harus mati sekalipun. Kyung-hee tahu kalau Yoon-do yang sudah membunuh ayah mereka. Dia memaki-maki Yoon-do dan membuatnya sangat marah. Melihat Kyung-hee dan Daegil disiksa, Yoja muncul dari atas atap rumah mereka dan menghajar para gangster itu. Yoon-do mulai ketak-ketir, dia menjadi ketakutan serta lututnya menjadi lemas. Kyung-hee melihat itu segera menenangkan Yoja dan menyuruh pamannya untuk segera pergi. Semenjak kejadian itu, Daegil merasa takjub dengan kemampuan yang dimiliki Yoja. Dia berpikir kalau gadis ini adalah seorang alien. Dia ingin bicara dengan gadis tersebut, bahkan berpikir untuk mengupload videonya ke YouTube. Daegil meminta kakaknya untuk mengenalkannya sekali lagi dengan Yoja. Besoknya ayahnya Mimin menemui Joyeon ke sebuah pemakaman. Ternyata mereka sudah saling kenal dan dibesarkan di sebuah lab rahasia yang sama ketika masih kecil dulu. Dia mengatakan wanita sialan itu sudah meragukannya. Dia tahu alasan Joyeon kembali karena disuruh oleh kembarannya Dr. Beck. Jang mengatakan Go-Jaeon atau kembaran Yoja ini sudah menghancurkan Hoven Glass dan Bakuk Lab sebelum dia datang ke Pulau Jeju. Hingga akhirnya menjarah lab Shanghai, kemudian eksperimen selanjutnya menghilang begitu saja ketika dia datang, termasuk At1 Point. Dia meminta Joyeon untuk segera pergi karena ini akan sangat berbahaya untuknya. Namun Joyeon tidak begitu peduli karena dia hanya menjalankan tugasnya untuk mencari At1 Point atau biasa disebut Yoja. Dia meminta Jang agar tidak memerintah anak buahnya untuk mengikutinya, apalagi menghalanginya. Jika tidak, dia tidak akan tinggal diam. Kemudian kita diperlihatkan oleh 4 orang remaja yang berasal dari Shanghai pergi ke Pulau Jeju untuk mencari seseorang. Sementara di klinik hewan milik si paman, kedatangan Yoon-do dan anak buahnya. Dia masih penasaran siapa gadis yang sedang berada di rumahnya Kyung-hee lalu menyiksa paman Park Yeon. Scene beralih ke Yoja, Daegil dan Kyung-hee. Saat dalam perjalanan menuju ke supermarket, Daegil menjelaskan bagaimana cara mendapatkan cuan dari YouTube dengan kemampuan yang dimiliki Yoja. Namun Yoja di sana malah tertarik dengan apa yang mereka makan di dalam video. Setibanya di supermarket, dia begitu terpana melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia mengambil semua makanan yang ada di sana satu persatu. Sampai di mana Yoja yang melihat ada sampel makanan yang dimasak di supermarket itu segera pergi ke sana dan menyikat habis semuanya.
Sementara Kyung Hae mendapat kabar setelah pergi membawa si paman ke dokter dan mengantarkannya pulang. Si paman memberi saran agar dia meninggalkan gadis itu dan menjual tanah beserta rumah mereka kepada Yongdo, karena jika tidak, Yongdo akan terus membuat masalah lagi. Saat Kyung Hae ingin pulang, tiba-tiba dia dihampiri oleh Joyeon. Sementara di kantornya Yongdo, dia kedatangan 4 orang remaja itu. Keempat remaja yang dikenal akan kebrutalannya itu menghabisi semua anak buahnya Yongdo. Alasan kedatangan mereka adalah karena ingin mengetahui di mana keberadaan Yoja. Di waktu yang sama, Daegil memperlihatkan video Gojayon yang dulu sempat viral karena kemampuannya. Dia mengatakan, Yoja juga bisa seperti itu, karena dijanjikan akan dibelikan pizza yang besar Yoja jadi bersemangat. Kemudian Yoja menggodanya dengan menerbangkan semua benda yang ada di sana. Di rumah, Kyung Hae terus memikirkan tawaran Joyeon. Wanita itu mengatakan, kalau gadis ini sangat berbahaya, dia monster dan akan bermutasi. Jika dia tidak ingin adiknya mati, maka Kyung Hae harus mendengarkannya. Sementara Joyeon dan pasukannya sedang bersiap, 4 orang remaja dari Shanghai beserta rombongannya termasuk Yongdo dalam perjalanan menuju ke sana. Kyung Hae berubah pikiran. Dia meminta Yoja untuk lari agar tidak dihabisi. Di sana Yoja dapat merasakan adanya keberadaan musuh di sekitarnya. Sementara Joyeon beserta timnya sudah bersiap akan menembak Yoja begitu dia keluar. Lalu rombongan para remaja dari lab Shanghai sudah tiba di lokasi tersebut. Daegil membawa Yoja kabur ke atas atap dan menunjukkan jalan raya. Dia mengatakan, Yoja harus segera pergi dari sini dan kembalilah jika semuanya membaik. Sementara itu, Kyung Hae keluar untuk menghadapi para musuh. Namun sayangnya, dia harus dihabisi oleh Yongdo dan diikuti ledakan berasal dari anak buahnya Joyeon. 4 remaja ini sadar kalau ada orang lain yang juga ingin mencari Yoja mulai bergerak. Sementara Joyeon dan John kehilangan jejak Yoja yang tiba-tiba menghilang. Di sana, salah seorang anggota sniper Joyeon tiba-tiba diserang oleh salah satu gadis dari Shanghai. Gadis ini sangat brutal, tidak butuh waktu yang lama untuk menyingkirkan pria itu. Namun tiba-tiba di tempat lain, Joyeon menembak Yongdo karena ingin menghabisi Daegil. Dia menyuruh mereka untuk segera pergi sebelum membuatnya marah. Gadis itu tersenyum, dia mengatakan kalau Joyeon sudah merusak kesenangannya. Seluruh anak buah Yongdo dihabiskan, sekarang giliran pertarungan antara Joyeon dan John versus remaja barbar. Joyeon menyuruh Daegil untuk segera pergi, namun Yongdo yang ternyata masih hidup tiba-tiba menembaknya. Beruntung Joyeon melindunginya, namun ternyata peluru yang menembak Joyeon menembus mengenai Daegil yang akhirnya menyusul kakaknya. Sementara Yoja yang ternyata masih hidup menyaksikan kembang api dan teringat akan kebersamaan mereka dahulu. Bagaimana Kyung Hae menyelamatkannya, serta keceriaan mereka dahulu sekarang sudah sirna. Lalu tiba-tiba di sana dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu remaja Shanghai yang sedang menyeret mayat anak buahnya Joyeon. Jelas-jelas dia sudah menghancurkan kepalanya bagaimana Yoja masih bisa hidup. Ternyata diketahui kalau mereka yang menyerang lab cabang Korea dan membantai semua orang yang ada di sana. Dengan percaya dirinya, dia kembali menyerang Yoja dan dengan cepat pisau itu malah berbalik ke arahnya. Di tempat lain, pertarungan antara Joyeon dan John dengan remaja Shanghai masih berlanjut. Joyeon yang masih geram ingin menghabisi Yongdo namun dihadang oleh remaja Shanghai. Joyeon berhasil dilemahkan. Di sana remaja Shanghai itu terus mengolok-ngoloknya. Namun saat dia ingin dibunuh, dengan cepat John datang dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki sampai akhirnya benar-benar tewas. Tak lama setelah itu Yoja datang sambil menyeret mayat dari salah satu remaja Shanghai. Di sana dia melihat Kyung Hae dan Daegil sudah tewas, merasa sangat sedih. 2 orang remaja Shanghai yang tersisa melihat Yoja sempat meremehkannya sampai di mana. Ya, begitulah kira-kira cara kerjanya. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba Gojayon, pemain The Witch pertama datang. Melihat kedatangan Jayon, remaja Shanghai itu merasa senang dan kembali mendapati kekuatannya. Alih-alih ingin menghabisi Yoja dan membantu remaja Shanghai, dia malah menyapa Yoja dengan tersenyum hangat. Remaja Shanghai itu bertanya bagaimana bisa mereka saling kenal, bukankah Yoja dibesarkan di apartemen seorang diri? Jayon mengatakan kalau Yoja adalah adiknya. Bukankah mereka diberi tugas untuk mengawasi adiknya, tapi kenapa malah mereka ingin membunuhnya? Akhirnya remaja itu dengan mudahnya dihabisi oleh Jayon. Jadi ternyata, selama ini Jayon sudah mengawasinya. Dia bercerita waktu menjara di lab cabang Shanghai, dia sedikit terluka karena membebaskan para remaja ini, eksperimen terkuat. Maka dari itu dia mengandalkan mereka untuk mencari Yoja adiknya. Awalnya dia merasa tidak yakin, tapi karena dia terus mengikuti Yoja dari keluar dari lab hingga saat ini dia jadi percaya kalau Yoja benar adiknya. Dia mengatakan mulai dari sekarang mereka akan saling membutuhkan dan mengajak Yoja untuk ikut dengannya mencari ibu mereka. Namun tak disangka Yoja malah menolaknya, dia berjalan ke arah mayatnya Kyung Hae dan Daegil. Melihat keadaan mereka membuat hatinya sangat sakit, dia ingin sekali menyelamatkan mereka. Jayon menawarkan bantuan, tapi dia tidak bisa menyelamatkan keduanya, jadi Yoja harus memilih salah satu dari mereka. Siapapun nanti yang akan hidup tidak akan jadi manusia biasa seperti sebelumnya, melainkan akan menjadi salah satu seperti mereka, manusia berkekuatan super. Karena tidak bisa memilih, akhirnya Jayon membiusnya lalu pergi dari sana bersama Yoja untuk mencari ibu mereka. Besoknya wanita tua itu mendengar kabar kalau anak-anak itu akhirnya bertemu dan segera datang mencari ibu mereka. Dia meminta asistennya untuk bersiap sebelum mereka datang. Kemudian kita diperlihatkan wanita 18 tahun yang lalu yang merupakan ibu mereka ternyata masih hidup dan sekarang sedang berada di lab miliknya Dr. Beck. Ternyata potongan-potongan ingatan dan suara itu adalah ibu mereka yang hanya bisa terhubung kepada Yoja. Lalu di scene ini kita diperlihatkan setelah kepergian Jayon dan Yoja saat itu. Ternyata Joyeon dan John tidak benar-benar mati, mereka hanya pura-pura agar tidak dihabisi. Joyeon melaporkan hal tersebut kepada Jang yang ternyata juga berada di sana, tengah asik menyaksikan pertarungan mereka dengan manis dan film pun tamat. Itulah rangkuman alur cerita The Witch to the Other One. Apakah ada kelanjutannya? Kita tunggu saja ya. Baiklah, sekian dulu dari video aku kali ini.